I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Keterkaitan antara evaluasi kurikulum dengan pengembangan kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada pada kurikulum. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum saling terkait dan memiliki hubungan yang erat dalam konteks perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian kurikulum yang ada. Sementara pengembangan kurikulum berfokus pada perancangan dan penyempurnaan kurikulum yang baik. Dengan demikian, evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum adalah dua aspek penting dalam siklus perbaikan terus-menerus dalam sistem pendidikan. Evaluasi memberikan pemahaman tentang kondisi kurikulum yang ada, sementara pengembangan melibatkan proses penyempurnaan dan peningkatan untuk mencapai kurikulum yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masa depan. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. 1. Keberlanjutan atau sustainability, yaitu evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada saat kurikulum baru diterapkan, tetapi juga selama kurikulum berjalan. 2. Keselarasan atau alignment, yaitu evaluasi kurikulum harus memastikan keselarasan antara tujuan pendidikan, standar kompetensi, isi kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian. 3. Relevansi atau relevance. Evaluasi kurikulum harus mempertimbangkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan konteks pendidikan. 4. Keterukuran atau measurability. Evaluasi kurikulum harus didasarkan pada indikator yang dapat diukur secara objektif. Prinsip keterukuran memastikan bahwa evaluasi kurikulum menggunakan data yang dapat diukur untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder involvement, yaitu evaluasi kurikulum harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, guru, orang tua, administrator, sekolah, dan masyarakat. 6. Penggunaan hasil evaluasi atau utilization, yaitu evaluasi kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas untuk penggunaan hasil evaluasi. Prinsip penggunaan hasil evaluasi memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari evaluasi digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan dan pengembangan kurikulum. Jenis-jenis evaluasi kurikulum. 1. Evaluasi formatif atau formative evaluation. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pengembangan dan implementasi kurikulum. 2. Evaluasi sumatif atau summative evaluation. Evaluasi sumatif dilakukan setelah kurikulum selesai atau pada akhir suatu periode tertentu, misalnya setelah 1 tahun akademik. 3. Evaluasi internal atau internal evaluation. Evaluasi internal dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan kurikulum, seperti pengembangan kurikulum, guru, dan staf sekolah. 4. Evaluasi internal atau external evaluation. Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak-pihak independen atau organisasi eksternal yang tidak terkait langsung dengan kurikulum, seperti lembaga penjaminan mutu pendidikan atau lembaga evaluasi pemerintah. 5. Evaluasi partisipatif atau participatory evaluation. Evaluasi partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Prosedur strategi evaluasi kurikulum. 1. Penentuan tujuan evaluasi. Tahap pertama dalam strategi evaluasi kurikulum adalah menetapkan tujuan evaluasi yang jelas dan terukur. 2. Identifikasi indikator dan instrumen. Selanjutnya, identifikasi
indikator dan instrumen evaluasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. 3. Pengumpulan data. Tahap ini melihatkan pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan menggunakan instrumen evaluasi yang telah dipilih. 4. Analisis data, yakni setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara sistematis. 5. Interpretasi hasil. Tahap ini melibatkan interpretasi hasil evaluasi berdasarkan analisis data. 6. Pembuatan laporan evaluasi. 7. Hasil tindakan perbaikan. Langkah terakhir adalah menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil tindakan perbaikan. 8. Evaluasi dan temuan yang ditemukan harus dirangkum dalam laporan evaluasi. Komponen evaluasi kurikulum. 1. Tujuan evaluasi. Menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk evaluasi kurikulum. 2. Pertanyaan evaluasi. Merumuskan pertanyaan evaluasi yang akan dijawab melalui evaluasi kurikulum. 3. Indikator evaluasi. Mengidentifikasi indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan evaluasi. 4. Metode dan instrumen evaluasi. Memilih metode dan instrumen evaluasi yang tepat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 5. Sampel. Menentukan sampel yang akan dievaluasi, misalnya siswa, guru, atau sekolah tertentu. 6. Pengumpulan data. Merencanakan proses pengumpulan data yang efektif dan efisien berdasarkan metode dan instrumen yang telah ditentukan. 7. Analisis data. Merencanakan langkah-langkah untuk menganalisis data yang terkumpul baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 8. Interpretasi dan penyajian hasil. Menginterpretasikan hasil evaluasi secara komprehensif dan menyajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan. 9. Rekomendasi. Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum. 10. Penggunaan hasil evaluasi. Merencanakan penggunaan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan. Proses evaluasi kurikulum. 1. Perencanaan evaluasi. Tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan evaluasi, pertanyaan evaluasi, indikator evaluasi, metode evaluasi, dan instrumen evaluasi yang akan digunakan. 2. Pengumpulan data. Tahap pengumpulan data melibatkan penggunaan metode evaluasi yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data yang relevan. 3. Analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara sistematis. 4. Interpretasi hasil. Tahap ini melibatkan interpretasi hasil evaluasi berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. 5. Penyusunan laporan evaluasi. Hasil evaluasi dan temuan yang ditemukan harus dirangkum dalam laporan evaluasi. 6. Tindakan perbaikan. Langkah terakhir dalam proses evaluasi kurikulum adalah menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil tindakan perbaikan. Rencana evaluasi kurikulum. 1. Tujuan evaluasi. Menyatakan tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai melalui evaluasi kurikulum. 2. Pertanyaan evaluasi. Merumuskan pertanyaan evaluasi yang spesifik dan relevan yang ingin dijawab melalui evaluasi. 3. Metode evaluasi. Menentukan metode evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi. 4. Instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi yang akan digunakan dalam pengumpulan data. 5. Sampel evaluasi. Menentukan sampel yang akan dievaluasi baik itu siswa, guru, atau sekolah tertentu. 6. Jadwal evaluasi. Merencanakan jadwal evaluasi yang mencakup waktu dan tahapan-tahapan evaluasi yang spesifik. 7. Analisis data. Merencanakan langkah-langkah untuk menganalisis data yang terkumpul. 8. Penyusunan laporan evaluasi. Menyusun rencana tentang bagaimana laporan evaluasi akan disusun. 9. Penggunaan hasil evaluasi. Merencanakan bagaimana hasil evaluasi akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kurikulum.